Dan berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Dan dimanapun kita berada, kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, saya diberikan tema tentang kasih. Bicara tentang kasih luas sekali. Tapi hari ini saya akan membahas tentang racun-racun yang merusak hubungan. Karena kasih bicara mengenai hubungan dan bagaimana mengatasinya. Saya berikan judul Toxic Relationship, hubungan yang beracun. Ngeri sekali ya judulnya. Tapi saya percaya setelah kita belajar firman Tuhan hari ini dan kita mau melakukannya, kita akan menjadi orang yang mahir dalam mengasihi, dalam membangun hubungan. Saya akan buka firman Tuhan ini dengan awal mula. Bagaimana sih hubungan itu bisa beracun? So, ini adalah permulaan dari toxic di dalam relationship. Saya mau coba cerita yang pertama dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara pasti tahu itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Hidupnya enak sekali, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan suruh beranak cucu, kuasai bumi dan taklukan. Dan Tuhan kasih perintah sama mereka gini, semua pohon dalam taman ini kau boleh makan dengan bebas buahnya. Kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Sebab pada waktu engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, singkat kata firman Tuhan itu dilanggar. Nah, mereka yang tadinya telanjang tidak merasa malu, sekarang akhirnya merasa malu, takut dan bersembunyi. Lalu Tuhan itu ajak mereka ngomong. Ini dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi Tuhan tanya sama Adam, kamu makan ya buah yang aku larang untuk makan? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, ini awal mula toxic relationship. Mestinya si Adam bilang ini sama Tuhan, Tuhan bener aku makan, aku gak kuat Tuhan, lihat itu bagus, terus enak aku makan, aku salah, aku minta maaf. Tapi yang dia buat adalah menyalahkan istri. Nah, ini hubungan udah mulai error, mulai beracun. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Nah, karena si Adam nunjuk Hawa, Tuhan nanya sama si Hawa, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain ular. Itu namanya nyari kambing hitam. Sekarang kan masalah-masalah yang terjadi sehingga orang gak bisa mengasihi kan karena saling menyalahkan. Nah, ini awal mulanya. Coba kita lihat keturunannya ya. Ini baru pembukaan ya. Kita lihat yang kedua, Kain. Ini anaknya mereka dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya panas, mukanya muram. Jadi apa yang nampak di luar itu keluar dari hati. Mestinya kan kalau persembahannya gak diterima dia mesti evaluasi. Kenapa ya? Salahnya apa? Kurangnya apa? Kasih tahu aku dong yang benernya gimana kan gitu. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengar baik-baik, mungkin yang kita hadapi bukan situasi yang ideal. Kita punya pengharapan orang memperlakukan kita seperti ini. Tapi dengar baik-baik, kita harus berkuasa atasnya. Keadaan mungkin tidak baik, tapi kita harus mahir dalam mengasihi. Mahir dalam membangun hubungan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang ini semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. For all men have sinned and fall short the glory of God. Jadi dosa turunan itu dari Adam Hawa tuh benih-benihnya ada di kita. Kecuali kita mau untuk percaya Yesus, bertobat, lalu dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Tadi awal mulanya kenapa hubungan suka error. Hubungan dengan Tuhan error, bermasalah. Hubungan dengan sesama juga toksik ya.
Kita akan membahas penyebab sekaligus solusi dari toxic relationship. Saya nggak bisa bahas banyak, tapi saya coba beberapa yang akan menolong kita semua pada hari ini. Yang pertama penyebabnya adalah akar pahit. Akar pahit. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar yang pahit itu apa sih? Itu bicara mengenai kecewa. Orang kecewa kan jadi sedih, jadi marah, ya kan? Nah kalau nggak dipulihkan, nggak dibereskan cepat-cepat, itu mengendap lama-lama berakar. Kalau berakarnya dalam susah dicabut. Kalau akarnya nggak bagus, dia tumbuh ke atas. Akhirnya apa? Tumbuhannya nggak bagus, buah-buahnya nggak bagus. Jadi hubungan tuh beracun. Bicara mengenai kekecewaan, apa sih kekecewaan itu? Kekecewaan tuh gini, apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi nggak sesuai dengan ekspektasi atau pengharapan kita. Kenapa kita bisa kecewa? Bisa juga karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi menikah nih, dia berharap istrinya selalu melayani dia. Istrinya nggak pernah marah-marah sama dia. Diomongin apa istrinya jawab, iya pak, iya sayang. Lalu si istri menikah sama suami. Punya ekspektasi seperti film-film yang ada di Hollywood, yang ada di Bollywood, yang ada di drakor, yang dadanya bidang, yang perutnya six pack, yang dagunya ijo-ijo, ada belahan, yang lemah lembut, yang romantis, lari-lari di pantai, makan es kelapa berdua. Tapi kenyataannya nggak gitu. Nah lama-kelamaan bisa kecewa. Karena nggak sesuai ekspektasi. Ayo siapa yang pernah kecewa? Udah nggak angkat tangan, gak usah angkat tangan. Aku juga nggak bisa lihat. Tapi saya juga bisa kecewa. Bisa kecewa sama istri. Bisa kecewa sama anak. Bisa kecewa sama staff. Bisa kecewa sama jemaat. Sama pekerja. Bisa kecewa sama pemimpin. Bisa. Nah lama-lama kalau nggak diberesin jadi akar pahit. Itu racun. Bisa juga orang kecewa karena memang kurang pinter, ditipu, dibohongin. Ayo siapa yang pernah ketipu, dibohongin? Aku pernah. Jadi aduh sedih banget, keselnya tuh lama ya kalau ketipu ya. Dan kita juga akhirnya, ya udahlah memang kita bodoh juga gitu. Nah teman saya tuh kasih solusi bagus, dia bilang gini, bro udah jangan kelamaan, nanti kepahitan. Lalu terus gimana dong? Saya bilang gini, anggap uang yang kamu udah keluar itu untuk beli sesuatu, kan maksudnya kamu ya tanda kutip ketipu gitu, anggap itu sebagai uang sekolah belajar. Oh saya bilang bener juga ya. Di situ saya ketawa terus saya lepas dari kepahitan. Kan simple sebetulnya. Kita bisa juga kecewa karena kitanya gak mau berubah. Dunia berubah, kita gak berubah kecewa. Orang mau udah pakai WhatsApp, udah pakai Telegram, dia masih pakai SMS. Terus dia bilang, kenapa sih nih orang-orang SMS nggak dibalas? Ya iyalah om, tante. Ya sekarang udah pakai email, ya kan dia masih pakai kirim surat yang ditaruh di burung, terus burung terbang. Nah kalau burungnya tiba-tiba sakit atau burungnya tiba-tiba mati kan nggak nyampe suratnya. Bisa. Tapi sebaliknya bisa juga Tuhan lagi tunjukkan kualitas hubungan yang sesungguhnya. Lihat kan, nggak ada manusia yang sempurna. Makanya kamu harus belajar melepaskan pengampunan. Bisa juga. Nah kembali ke akar pahit tadi. Apa sih solusinya? Kalau kembali ke ayat firman. Firman Tuhan bilang ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya gini, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman. Kita harus menjadi penyembah selalu dalam hadirat Tuhan. Nah itu membuat kasih Tuhan, hadirat Tuhan tuh melingkupi hidup kita. Kita melimpah dengan kasihnya. Kita disakiti, kita dikecewakan, dengan mudah kita bisa mengampuni. Solusinya sederhana sekali. Kita dekat dengan Tuhan dan kita mengampuni. Saya punya sebuah analogi yang saya dengar dari pengajaran seseorang dan saya simpan. Dan itu sangat berguna. Kan ada orang gini nih, kalau udah pahit, terus mesti ngampuni, orangnya bikin lagi. Yesus kan ngomong kalau ngampuni 70 kali 7 kali. Itu kalau dihitung-hitungnya berarti dalam satu hari 24 jam 2 menit sekali. Kita harus ngampuni mungkin orangnya yang sama, kesalahannya sama, harus diampuni lagi. Nah analogi yang tadi saya mau ceritain begini. Jadi dia bilang gini, kamu tuh mandi sehari berapa kali? Oh 2 kali dong. Pertanyaannya agak menyinggung gitu kan.
Ya 2 kali sehari. Misalnya itu hari Senin ya kamu mandi. Selasa mandi lagi nggak? Mandilah saya bilang. Rabu mandi lagi nggak? Mandilah. Kamis mandi nggak? Mandilah. Nah dia bilang kenapa tiap hari mandi? Ya saya bilang memang tiap hari mesti mandi, kan kotor, kan lengket, kan bau. Mandi jadi bersih, seger. Sama hidup kita bisa setiap hari kita dilukai, dikecewakan. Nah untuk itu sama seperti kamu mandi bersihin badan, ya kamu lepaskan lagi pengampunan. Sehingga hati kamu bersih lagi, gak ada akar kepahitan, racun-racun itu bersih. Kamu gak mengampuni, kamu yang rugi. Dengar baik-baik, apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Kalau kamu lepaskan pengampunan, di surga juga terlepas berkat untuk hidupmu. Oh saya bilang luar biasa. Jadi sekarang hidupku semakin enak. Ya orang mau kecewa ya udahlah, itu manusia. Cuma Tuhan yang tidak bisa mengecewakan. Luka, ampuni. Kecewa, ampuni. Sedih, ampuni. Ditipu, ampuni. Dibohongin, ampuni. Difitnah, ampuni. Lepas dari racun ya. Jadi penyebabnya akar pahit, solusinya mengampuni. Bagaimana bisa mengampuni? Dekat sama Tuhan. Mengampuni itu keputusan. Mengampuni itu pilihan. Yang kedua, apa penyebab dari toxic relationship sekaligus solusinya? Tidak dewasa. Orang kalau nggak dewasa itu masalah deh dalam hubungan. Ya mau hubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Tuhan aja dia marahin. Bang, Tuhan jahat, nggak mau doa lagi. Sama Tuhan aja dia bermasalah. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Sampai sini kita belajar sesuatu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Solusinya kalau nggak dewasa apa? Ya bertumbuhlah. Kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Oh ini nggak baik, tinggalkan. Oh itu nggak benar, tinggalkan. Nggak cara lain. Nggak bisa ditengking, nggak bisa ditumpangin tangan, nggak bisa ditumpangin kaki, nggak bisa 20% setiap hari. Kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak dan memilih untuk bertumbuh. Lihat aja anak-anak kita. Saya kan juga punya anak. Kemarin di awal COVID itu ada. Kebetulan istri saya harus berobat. Itu detik terakhir kita bisa masuk ke Singapura. Jadi selama 3 bulan saya tinggal sama kakak ipar saya. Ini kakak ipar saya yang paling dekat sama istri saya. Jadi cicinya sama istri saya tuh dekat sekali. Dia punya anak yang beda mungkin 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sama anak saya. Dari kecil temenan. Nah saya perhatikan, selama 3 bulan tinggal sama-sama, bisa tiba-tiba selek gitu kan, ribut. Masuk ke kamar, nangis. Kenapa Ca? Gitu kan ya, udah saya tenangin. Saya peluk, gak mau main lagi katanya, gak mau lagi. Terus gak lama ya, saya mandi, saya pergi olahraga, balik. Udah ketawa-ketawa. Duduk berdua nempel, cekakak-cekikik, udah sharing lagi. Itu anak-anak. Nah, masih lucu tuh kalau anak-anak. Cuma kalau udah gede di gereja sama si A ribut, sama si B ribut, suami istri ribut terus. Di gereja kami ada satu file konseling namanya Tom and Jerry. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara nonton Tom and Jerry, itu karton zaman saya kecil. Di mana ada Tom, di situ ada Jerry. Di mana Jerry, di situ ada Tom. Iseng, ribut, musuh bebuyutan. Nggak beres-beres. Nggak ada cara lain. Tinggalkan kanak-kanak kita dan bertumbuhlah menjadi dewasa. Karena goal kita kan jadi serupa dengan Yesus. Ini kalau yang lagi ikut kebaktian nih suami istri, coba lihat-lihatan kiri kanan. Saya nggak tahu nih manggilnya sayang, mami, papi, tanya, sayang, menurut kamu aku udah mirip Yesus belum ya? Nah dengerin jawabannya. Kalau dia nggak jawab-jawab, jangan dimarahin. Cepetan jawab, itu berarti belum. Dia mau ngomong cuma nggak enak ya. Goal kita jadi serupa dengan Yesus, harus bertumbuh dewasa. Jangan kayak anak-anak. Saya kasih contoh ya. Di dalam jemaat saya suka bilang begini. Apalagi ada kelompok-kelompok kecil, jangan arisan. Ya bukan nggak ada ayatnya sih. Cuma seringkali masalah. Nanti yang satu udah narik, terus gak muncul-muncul lagi, ribut. Terus kongsi, karena udah deket nih ya, wah sesama anak Tuhan kongsi, ribut. Mendingan udahlah. Ada kejadian, saking main deket-deket, bikinlah bisnis rame-rame. Saya udah bilang jangan.
Oh kita udah deket banget loh, wah udah kayak saudara, kayak keluarga. Gak lama saya ditelepon. Pastor, tolong kenapa? Ribut. Duduk sama-sama. Saya bilang apa yang saya bisa bantu? Ya ini Pak, dia kan silent partner, tapi cerewetnya minta ampun. Lebih dari aktif partner, lebih dari yang punya saham terbesar. Yang ini Pak, dia udah kayak malaikat aja, pengennya gini. Saya bilang tolong ya, saya bilang tenang dulu, ngomongnya satu-satu. Ini semuanya jadi kayak anak-anak nih, saya bilang. Kamu ngomong dulu satu selesai, baru yang ini. Lihat, saya bilang gak gampang kan? Orang gereja hubungannya jadi gak bagus. Saya bilang solusinya sederhana. Kita jangan jadi kayak anak-anak, bertumbuh dewasa, mengerti satu sama lain. Kalau perlu setiap keputusan dituliskan, ada aturan mainnya. Problem solve, selesai. Yang ketiga, apa sih yang menjadi toksik dari relationship dan penyebabnya? Yang ketiga adalah tidak mengerti bagaimana mengasihi, tidak mengerti bagaimana membangun hubungan yang baik. Anak saya itu saya doakan dari kecil. Saya bilang Tuhan aku berdoa memberkati anakku. Salah satu yang saya doakan supaya dia mahir dalam membangun hubungan. Kenapa ada banyak orang gak mahir membangun hubungan? Dulu kalau orang kerja yang penting cuma apa? IQ, intelligent quotient. Sekarang udah tambah. Ada apalagi RQ, relationship quotient. Bagaimana cara membangun hubungan. Bahkan kalau orang mahir membangun hubungan, dia sekolah mungkin gak terlalu tinggi, gak terlalu pinter, gak terlalu skillful. Dia bisa sukses dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia kuat dalam membangun kehidupan. Dan yang paling mahir membangun hubungan adalah Yesus. Bayangkan, manusia itu berdosa kan? Bapak di surga udah bikin plan, rencana bagus banget. Itu si Adam dengan seenaknya dia langgar firman Tuhan. Gagal kan? Tapi dia utus anaknya Yesus. Turun ke dunia ini. Mati di kayu salib. Menebus hidup kita. Supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal dan diselamatkan kembali. Itu Tuhan yang paling mahir bangun hubungan. Ke anak-anak masuk, anak-anak mau main sama dia. Ke orang berdosa juga bisa masuk. Bayangin ketemu Sakeus itu lagi duduk makan doang. Lagi duduk makan tiba-tiba dia berdiri. Tuhan, aku mau bertobat. Langsung lakukan pemulihan. Itu Yesus yang luar biasa. Ya, jadi kalau tidak mengerti bagaimana mengasihi bangun hubungan ya solusinya belajar. Terus belajar. Saya masih belajar. Masih baca buku-buku pernikahan. Masih baca buku tentang hubungan. Masih ikut seminar, masih ikut conference, masih dengar pengajaran-pengajaran. Seperti Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan pengajaran tentang kasih, tentang relationship. Sekolah kedokteran ada selesainya. Sekolah teknik, sekolah mesin ada selesainya. Sekolah Alkitab ada selesainya. Jadi STH, MTH, DTH. Tapi membangun hubungan berkeluarga gak akan pernah selesai. Membangun hubungan dengan orang lain gak pernah selesai untuk belajar. Untuk itu saya coba membagikan beberapa tip yang akan menutup poin ketiga ini. Ini hal-hal yang sangat prinsip. Nah kalau kita belajar ini, kita akan menjadi orang yang penuh pengertian. Apakah kita siap? Yuk coba lihat apa yang perlu kita pelajari. Definisi kasih. Definisi kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. So he gave his only beloved son. He gave. Dia memberikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, keselamatan bisa terjadi. Pemulihan bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi. Berkat bisa terjadi. Kalau ada seseorang yang mau belajar mengasihi. Ternyata definisi kasih yang benar, kasih adalah memberi. Nah yang sering kita dengar adalah kasih adalah take and give, memberi dan menerima. Ya nggak bisa gitu terus dong pendeta. Masa saya ngalah terus? Masa saya ngertiin dia terus? Kapan giliran dia? Gitu. Pria-pria yang udah ikut di Jakarta, di Indonesia ada men's camp. Pria sejati, 1, 2, 3, yes. Pria sejati, yes. Wah pria-pria dipulihkan, bersaksi, nangis-nangis. Udah sampai ada yang peluk-pelukan lah. Selesai itu mereka ngomong apa? Pak, bagus banget nih men's camp-nya. Oh saya bilang terima kasih.
Tapi jangan cowok-cowok aja dong Pak. Jangan kita udah berkorban, udah diajarin 6 sesi, udah ngoceh deh. Gini, kita kan udah mau berubah nih Pak. Tuh istri-istri itu harus dikhotbahin. Saya bilang, kan pria tuh sumber. Pria harus mengasihi. Iya tapi kan harus ada take and give. Nah itu siapa yang bikin definisinya? Kalau kita mau belajar mengasihi dari Yesus, seperti yang tadi saya bilang tadi, kan definisi kasih cuma mengasihi. Dia gak minta apa-apa sama kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan. Kasih adalah memberi. Begitu kita punya definisi yang lain, selesai udah. Perang dunia kesekian terjadi. Mau di gereja, di rumah tangga. Begitu saya ngerti definisi ini, udahlah. Makanya orang kalau marah-marah gitu ya. Saya tuh Pak udah investasi banyak loh dalam hidupnya. Saya tuh udah nolong dia banyak loh Pak. Saya tuh udah cukup kasih dia begini. Ini kesabaran saya udah mau habis nih. Udah sampai di sini nih Pak. Itu mendidih di hati. Mendidik di hati. Siapa yang ngajarin? Kasih memberi. Begitu kita mulai menuntut, itu bukan lagi kasih. Saya senang banget seseorang yang mengajarkan tentang bahasa kasih ya. Bahasa kasih itu gini. Dia bilang coba temukan bahasa kasih orang-orang di sekelilingmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, adik kakakmu. Misalnya contoh pasangan suami istri. Kan bahasa kasih ada 5 ya. Ucapan membangun, encouraging word. Terus ada tindakan melayani, waktu bersama, sentuhan fisik, pemberian kan. Nah katanya setiap orang tuh ada yang satu yang besar, yang major. Lalu yang kedua tuh yang mengikutinya. Misalnya contoh, istri saya tuh yang paling pertama tuh bahasa kasihnya waktu bersama. Makanya waktu COVID ini di rumah terus paling seneng istri saya. Karena saya bersama-sama dia terus. Terus yang kedua tindakan melayani. Jadi kalau saya rapi, rumah rapi, belanja, kalau hari libur pendeta nasional hari Senin ke pasar, temenin bawa belanjaan, ngantar dia belanja tahu, belanja tahu, dia seneng banget. Itu ibarat kita ngisi mobil, ngisi apa tangki bensin mobil dengan bensin ini. Bahasa kasihnya diisi. Itu kan tangkinya penuh, bensinnya meluap keluar. Jadi tanpa kita menuntut seseorang, penuhi aja kasihnya. Penuhi aja hidupnya dengan kasih. Maka itu akan meluap kembali dan kita akan menerimanya. Memberi tanpa pamrih, memberi tanpa menuntut. Nah ini yang harus kita belajar definisi kasih. Kalau praktek ini keluarga aman, gereja aman, kota, bangsa aman. Yang berikutnya, apa yang kita mesti belajar? Standar kasih. Kasih itu mesti punya standar. Ya, lihat kalau orang marah-marah. Masa hotel bintang 5 kayak gini sih standar pelayanannya? Bawa bintang 5 bawa standar. Orang tuh pakai standar. Makanya ada SOP. Ada quality control. Semuanya pengen standar. Nah karena standar kasih gak jelas ributlah manusia. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Begitu ngomong I love you, mikir standarnya Yesus. Yesus gimana sayang? Sampai mati di kayu salib. Ini kita belum mati udah marah-marah. Saya tuh setengah mati loh ngadapin dia. Om belum mati, baru setengah mati, masih ada setengah lagi. Nah kalau sampai mati kan ketemu Tuhan juga. Gak mungkin. Tuh udah gak ada yang amin tuh. Haleluya. Ada amin. Saya nih, papi mami ini mati-matian besarin kamu. Tuh anak kalau bisa jawab, siapa yang pengen dibesarin? Siapa yang pengen dilahirin? Standarnya mati. Mati terhadap keakuan kita. Gara-gara pisang goreng berantem, gimana mau mati seperti Yesus di kayu salib? Nih kalau ada masalah besar dibikin kecil. Dibikin kecil anggap gak ada masalah. Udahlah. Yang terjadi apa? Gak ada masalah bikin masalah. Masalah kecil digede-gedein. Buah meledak. Saya itu kan suka melayani orang meninggal kan. Kebaktian penghiburan, ngubur gitu. Itu kita paling enak pelayanan di sana. Salah nyanyi, salah teks gitu kan. Gak ada yang komplain. Khotbah kadang keliru nyebut. Yang mati gak begini nih. Om. Salah ayat om. Nggak mungkin dia udah mati. Kan pas mau tutup peti itu pada ngasih apa ya. Saya nggak tahu ya kalau di Amerika. Tapi kan kalau di Indo tuh dikasih kayak wangian gitu kan. Ya silakan yang memberikan penghormatan terakhir. Ada yang ngasih gitu kan ditetes-tetes gitu.
Kan kadang mungkin nggak pas kena mata. Mata hati-hati. Kan nggak mungkin, udah mati. Orang mati nggak banyak bereaksi. Sekali dia mengasihi, dia mengasihi. Haleluya. Yang berikutnya. Mesti belajar apa? Hukum kasih. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sih semua agama ngajarin gini. Mereka percaya ini. Simpelnya nih ya. Apa yang kamu gak ingin orang buat padamu, jangan lakukan gitu. Gak mau ditampar orang, jangan nampar orang. Gak mau ditipu, jangan nipu orang. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Wah, Inggrisnya keren sekali. Jadi satu saat saya bahas komunikasi nih. Saya tanya, Bapak Ibu tuh pengen komunikasi sama orang yang kayak gimana sih? Saya tulis di papan tulis. Udah 10 aja. Itu jawabannya rebutan. Ada yang emosi, ada yang gak jelas. Oh, yang baik Pak. Wah, tulis baik. Apalagi yang sabar Pak. Sabar. Apalagi yang lucu. Lucu. Yang jelas Pak. Jelas katanya. Yang pengertian. Pengertian saya tulis. Benar nih pengen kayak begini. Firman Tuhan bilang ini, apa yang kamu ingin orang lain buat padamu, buatlah demikian. Jadi sebelum kamu ketemu orang seperti itu, susah kan nyari orang kayak gitu? Jadilah orang yang seperti itu. Itu nanti akan menular. Jadilah dalam komunikasi orang yang sabar. Kamu kan pengen ketemu orang gitu. Kamu dulu jadi orang yang sabar. Orang yang pengertian. Jangan terlalu apa-apa tuh dibawa serius, emosi. Ada jokesnya juga, ringan. Ngomong tuh yang jelas, teratur gitu. Masalah selesai. Apa kabar? Apakah masih ada amin? Luar biasa. Nah, ini mesti kita pelajarin. Yang berikutnya. Jadi belajar apa tadi? Definisi kasih. Terus apalagi? Standar kasih. Yang berikutnya adalah apa? Hukum kasih. Dan yang terakhir adalah kekuatan kasih. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata ia diganti kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekarang kata kasih diganti dengan nama Bapak Ibu Saudara. Yuk baca sama-sama. Kalau kayak saya Juan, kata ia saya ganti Juan. Kalau yang baca nih Pastor Raymond bilang Raymond, Pastor Raymond. Kalau Pastor Juliet, Pastor Juliet. Oke siap sama-sama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Juan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau hubungan kita gak mau beracun, hubungan kita mau sembuh kepada siapapun. Rekan pelayanan, keluarga, suami istri, di kantor, belajar menutupi segala sesuatu. Artinya gini, orang bisa buat salah kan? Siapa di sini gak pernah buat salah? Angkat tangan. Pasti buat salah kok. Siapa yang senang kalau kita buat salah, terus kesalahannya dibesar-besarkan, digembor-gemborkan, sampai seluruh gereja tahu. Kan gak pengen kan? Makanya gini, kalau mau hubungan aman, racunnya tuh padam. Kalau kita dengar apa jangan diceritain. Jangan dibesar-besarin. Belum tambah bumbu kecap manis, kecap asin, vetsin, ajinomoto dan lain-lain. Jangan. Orang kalau ditipin perkataan suka bertambah. Terus gini lagi, bro ini gue cuma cerita sama lu doang loh ya. Karena lu kan deket kan. Gitu. Ini yang lebih rohani lagi. Sis, ini saya cerita tapi tujuannya gak apa-apa lo ya. You uji hati aku, uji hati I. Cuma untuk dibawa dalam doa. Nah dia punya tim doa. Dia bilang ini tolong bawa dalam doa. Satu gereja tahu. Tolong tutupi segala sesuatu. Kadang-kadang kalau emosi sama anak bisa bawa-bawa tuh. Ingat ya, lu jangan kayak bapak lu. Tuh, bapaknya udah buat kelengkapan tuh. Bapak lu pernah tuh. Tahun 74 bulan Desember tanggal 14 pas lagi gerimis tuh. Mama inget tahun 74 masih dibawa-bawa. Tutupi segala sesuatu. Bukan berarti kita setuju dosa. Enggak. Tapi kita tahu bahwa orang bisa buat kesalahan. Udah tutupi. Yang lama sudah berlalu. Sejauh timur dari barat engkau melempar dosaku. Timur ke barat jauh loh. Mungutnya aja males.
Percaya segala sesuatu. Kita percaya nggak ada orang yang sengaja seperti itu. Percaya orang itu mungkin mau berubah. Ya, jadi jangan hilang kepercayaan. Nanti satu orang buat salah, udah saya nggak percayalah sama Pastor Raymond. Kemarin dia janji, dia lupa, udah pindah gereja. Jangan dong. Percaya. Pikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Lalu mengharapkan segala sesuatu. Seringkali kita instan pengennya. Pokoknya aku tuh maunya begini. Dan kita harapkan dia langsung berubah. Berubah tuh gak gampang. Ngerubah orang lain gak gampang. Kita berubah aja susah kok. Contoh. Siapa yang dengan mudah merubah lingkar pinggang? Susah. Nurunin sekilo gak gampang. Gimana nurunin 10 kilo? Nurunin sendiri aja susah. Gimana suruh orang lain nurunin? Jadi berubah itu perlu proses. Harapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir sabar menanggung segala sesuatu. Mesti sabar. Ini generasi instan. Apa-apa pengennya cepet. Sabar. Emang Tuhan nunggu kita berubah cepet apa? Lama lah. Makanya dia panjang sabar. Kalau dia gak panjang sabar, selesai kita. The end. Tuhan bisa ngomong gini. You and I. Saya masih khotbah. Bapak Ibu Saudara masih hidup. Masih bisa dengerin khotbah. Karena Tuhan sabar. Kita kan anak Tuhan mesti mirip lah. Saya selesai. Saya berharap Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu. Karena ini temanya kasih. Saya bahas tentang toxic relationship. Ini udah summary. Jadi saya jelaskan dulu awal mulanya. Kenapa banyak orang gak mahir bangun hubungan error. Itu karena Adam dan Hawa. Karena benih dosa itu turun kan. Semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Terus kita belajar apa penyebab sekaligus solusi dari toxic relationship. Yang pertama tadi apa? Akar pahit. Solusinya apa? Mengampuni. Bagaimana bisa mengampuni? Harus dekat. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Mengampuni itu keputusan. Mengampuni itu pilihan. Yang kedua, penyebab toksik tidak dewasa. Solusinya gak bisa ditumpangin tangan, gak bisa didoain. Bertumbuh, tinggalkan kekanak-kanakan itu. Yang ketiga, penyebab toxic relationship tidak mengerti. Solusinya belajar. Saya gak bisa ngajar banyak karena waktu, tapi kita belajar apa? Definisi kasih, standar kasih, hukum kasih, kekuatan kasih. Ada banyak buku-buku rohani yang baik. Ada Alkitab di mana kita bisa belajar mengasihi. Ada pengajaran-pengajaran dari gembala saudara yang menolong saudara untuk terus mengasihi. Jangan pernah berhenti belajar untuk mengasihi. Karena Tuhan terus mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati.